Nah, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang Gunung Salak. Gunung Salak ya? Tentang tragedi Gunung Salak tanggal 7 bulan 7 2007. Di tahun 2007 itu ada 6 orang ya yang meninggal ya? Iya, termasuk Abang lu ya, karena menghirup gas beracun yang ada di betul. Kawah Ratu ya? Iya. Wah, itu beritanya banyak banget sih, ini udah tersebar kemana-mana nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Manggarai ini. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Yuda. Ya, Bang Yuda. Apa kabar nih Bang? Baik, Bang. Baik ya. Kesibukannya lagi apa nih Bang? Ya, usaha aja kecil-kecilan. Oh, lagi masih usaha nih. Iya. Nah, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang Gunung Salak. Gunung Salak ya? Tentang tragedi Gunung Salak tanggal 7 bulan 7 2007. Nah, nih Yuda nih. Di sini kan lu pengen menceritakan tentang almarhum ini ya? Iya, betul. Jadi di sini tuh lu sebagai Bang Jack nih. Bang Jack. Nah, Jack ini sebenarnya dari awal ini udah gua kontak sih Bang Jack ini, cuma mungkin waktunya nggak bisa datang kemarin nih. Iya. Kurang dapat lah, mungkin ada kesibukan yang lainnya. Jadinya Bang Jack ini menitipkan ke lu supaya buat diceritakan di sini nih. Betul. Oke. Sebelum kita masuk ke cerita, lu simak video ini sampai habis nih, supaya nggak terjadi kesalahpahaman di antara kita dan yang lainnya ya pastinya ya. Iya. Dan tetap kita ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2007 menyesatkan pilu, kesedihan, rasa tertinggal yang pasti nih ya. Di saat almarhum Rizky Arifian Daniat, salah satu ketua regu Panitia pembina upacara ketika di pelaksanaan Perjusami itu ya. Di salah satu SMP Negeri Jakarta Selatan. Oke, pokoknya adalah salah satu sekolah ya, yang ada di itu yang mengakibatkan 6 orang siswa ini meninggal nih. Betul. Karena menghirup gas beracun nih. Iya. Itu banyak banget sih beritanya, udah tersebar nih di mana-mana nih. Nah, di sini lu bisa ceritain lagi nggak sih, kan lu selaku adik dari almarhum ini ya? Iya, betul. Pasti kenal betul dong sama almarhum ini. Iya, kenal. Pasti dekat banget ya sama keluarga. Ada ya, adik kandung. Iya, ya? adik kandung. Nah, lu bisa ceritain nggak sih dari awal almarhum ini hingga kejadian dan hingga sampai lu bisa menceritakan pengalamannya di sini nih? Jadi awalnya itu ada kegiatan Perjusami di salah satu SMP Negeri Jakarta Selatan. Oke. Di sini posisi almarhum abang gue itu alumni di SMP tersebut. Cuman masih dipercaya sebagai ketua pembina upacara pramuka. Sebelum berangkat ke Gunung Salak, kan Perjusaminya itu di Gunung Salak acaranya. Sebelum berangkat ke Gunung Salak itu sebelumnya survei jalur dulu. Di Gunung Salak. Survei jalur. Pada saat mau survei jalur itu berangkat menggunakan kereta dari Bogor.
Nah, abang gue berlima sama teman-temannya ini. Abang gue temennya 2 cewek sama dua lagi cowok. Nyampe lah tuh di Cidahu, di bumi perkemahan. Pada saat nyampe itu posisi katanya sepi, gelap, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Sampai di pos penjagaannya itu nggak ada orang. Nah ini berlima bingung dong, kita mau izin gimana nih? Cuman ada salah satu teman almarhum bilang, katanya gini aja, kita di sini langsung aja kemah. Kan kita nggak naik ke puncak, kita cuma berkemah doang. Oke lah, setuju nih berlima. Nah, pada saat akhirnya diriin tenda di bumi perkemahan itu. Diriin tenda, masak segala macem. Malamnya itu ada tidur dong. Ada salah satu teman almarhum bangun sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Dengar suara kayak cewek ketawa. Dipikir siapa gitu kan? Ada orang mungkin apa gimana? Dibuka dengan tenda, sleting tenda. Tengok nggak ada orang sama sekali. Paginya cerita ke teman-temannya, termasuk ke almarhum abang gua. Malam dengar gak suara ketawa? Dikira temannya almarhum abang gua ini, dia doang yang denger bang. Nggak taunya pada denger juga emang. Cuman nggak ada yang berani ngomong semuanya itu. Pada diem aja. Katanya malam ada suara ketawa. Iya gue juga denger. Oke lah di situ ya nggak sampai panjang sih ceritanya. Cuman keanehannya itu ada di situ. Pertama pulang survei. Akhirnya selesai survei itu pulang ke rumah. Abang gue cerita ke nyokap. Kan abang gue pada saat itu posisinya punya pacar. Namanya si Intan. Mah, AA udah nggak masih Intan, udah putus. Mama kaget dong, tiba-tiba kok dadakan, nggak ada masalah, nggak ada apa, tau-tau putus. Kenapa Ki? Ya ada masalah, cuman nggak bisa dilanjut sama si Intan. Cuman mama nggak usah khawatir, AA udah dapet gantinya. Siapa gantinya? Ya heran mama tau-tau almarhum pulang survei ngomong kayak gitu. Siapa Ki gantinya? Ada cewek cantik, tinggalnya di Kawah Ratu. Setelah pulang survei, malamnya abang gue tuh nggak tidur bang. 3 hari berturut-turut abang gue nggak tidur. Setiap malam itu jam 1 sampai jam 2 itu udah keluar rumah. Jadi rumah gue itu di belakang masjid. Jam 1 jam 2 malam itu abang gue keluar rumah, duduk di teras masjid sendiri. Setiap malam nyokap gue sama bokap gue nanya, Akiki mana Yud? Kok nggak ada? Biasanya kan tidur nih bareng. Akiki nggak ada, di atas juga nggak ada. Dicari sama bokap keluar rumah. Nyata lagi di depan, duduk sendiri diam. Kayak orang merenung gitu bang. Kayak orang mikir, kayak orang merenung. Tuh selama 3 hari dia kayak gitu. Oke lah. Keluarga masih mikir yang enggak lah, masih nggak ada keanehan yang mikir yang aneh-aneh. Ada kejadian lucu juga, lucu apa aneh gitu ya. Abang gue nggak suka bakso bang. Tiba-tiba malamnya itu abang gue minta beliin bakso ke nyokap. Minta disuapin. Mah, AA beliin bakso dong. Mak gue kaget bang. Karena dari kecil tuh nggak pernah makan bakso, nggak doyan bakso abang gua. Lah, kok tumben Ki minta beliin bakso? Lu bukan nggak doyan bakso? AA pengen nyobain, tapi suapin nih mah. Dibeliin sama nyokap gua bakso, disuapin lah. Oh gini ya rasanya bakso. Iya makanya lo nyobain dari dulu, enak kan? Iya enak mah. Pas hari H mau berangkat bang, hari Jumat kan?
sebelum berangkat itu sholat Jumat dulu kan. Teman almarhum abang gue, tetangga gue sendiri ini, tetangga gue lebih tepatnya, sholat bareng abang gue. Posisi sholat itu bersebelahan bang. Pada saat sholat selesai, harusnya biasanya kita kalau orang sholat, selesai sholat salaman kan. Ini abang gue diem aja bang, diem aja. Pulang sholat, tunduk aja diem, dipanggil nggak nengok sama teman abang gue ini yang duduknya sholatnya sebelahan. Ki, jalan nunduk aja diem, dipanggil-panggil nggak nengok. Dan pas sebelum berangkat itu, dia minta setrikain dasi pramuka ke gue. Namanya anak pramuka kan abang gue. Sifatnya itu kan pasti disiplin, tegas, dan galak. Abang gue itu tegas banget sama gue. Disiplin, plus galak juga sama gue bang. Galak dalam artian tuh buat kebaikan gue. Abang gue minta setrikain dasi pramuka. Gue setrikain, cuman nggak tahu kenapa itu dasi pramuka gosong bang. Gue bilang ke abang gue almarhum, ini dasi pramukanya gosong. Gue kan di situ udah takut ya, karena abang gue ini galak sama gue juga. Takut diomelin, takut dipukul apa gimana. Biasanya kayak gitu bang, soalnya abang gue temperamen lah istilahnya orangnya. Cuman pada saat itu nggak sama sekali bang. Cuman dibilang gini, oh yaudah nanti beli baru aja. Oke. Aneh itu bang, gue di situ, aneh banget. Biasanya lu kan marah-marah sama gue. Kalau gue ngelakuin kesalahan dikit juga, ini enggak. Nah, gue kan punya adik nih. Gue 4 bersaudara. Abang gue anak pertama, gue anak ketiga. Yang anak kedua ini cewek, kakak gue. Dan adik gue baru pada saat itu umurnya setahun. Mirip banget mukanya sama almarhum abang gue nih, adik gue. Sayang banget dia sama adik gue. Sebelum berangkat bang, pada hari H-nya itu, sebelum berangkat dia nitip pesan ke gue. Nama adik gue kan Ilham. Ilham jagain Yud Katanya. Kalau selama nggak ada, kalau jagain ajak main jadi galakin. Oke. Iya, gue ngomong gitu. Terus dia ngasih tangan, salim buat gue, salim. Nggak biasanya bang, dia kayak gitu, sumpah. Biasanya jalan mas, jalan aja langsung. Ini pamitan, ya udah jalan dulu, jalan dulu. Iya Ki, hati-hati. Sampai sama temennya sendiri. Dia salim bang, seumuran bang dia sama temennya, tetangga gue. Dia pamitan juga sama temennya itu, sahabatnya ya, hitungannya. Sama sahabatnya itu dia pamitan, dia salim juga bang, sama temennya itu, sama sahabatnya itu. Sahabatnya heran juga, salim, tumben lu salim sama gue, dalam hati. Sahabatnya ngomong kayak gitu. Akhirnya dia hari H itu dia jalan menggunakan tronton. Pada saat itu masuk jalan tol, aneh bang, di belakang mobil itu katanya ada ambulan ngasih sirine kan, suara kayak suruh mobil minggir lah. Gimana kalau ambulan mau lewat, mobil pasti minggir kan. Ini mobil yang ditempatin, yang didudukin sama almarhum abang gue udah minggir bang. Anehnya itu ambulan nggak langsung jalan ke depan bang, ini malah ngikutin kita minggir. Seolah-olah dia kayak ngikutin kita. Cuman di situ, oh ya udahlah, biarin aja, nggak nyampe situ. Akhirnya sampai di Gunung Salak kan, di pos. Total yang berangkat itu ada sekitaran 20 orang, termasuk almarhum abang gua dan mentor-mentor yang lain. Nyampe, akhirnya ada yang masang tenda, prepare, terus ada yang masak-masak buat nanti malam lah, sekalian ngadain upacara. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh itu pada saat itu. Besoknya pagi pada bangun, niat pada mau ke Kawah Ratu. Mau turun ke Kawah Ratu bang. Abang gua sama salah satu mentor nih, kita sebutnya aja namanya Bang Jaki lah, Jaki. Bang Jaki ini jalan duluan, nyusuin jalur. Posisi pada saat itu gerimis-gerimis bang. Mendung, gerimis-gerimis, nelusurin jalur. Abang gua dan temennya itu aman bang.
Sampai akhirnya nyampe di warungnya Mang Jaja. Di Kawar itu ada warung. Nama warung itu warung Mang Jaja. Nyampe lah. Akhirnya anak-anak pada seneng lah tuh. Murid-murid yang lain. Nyampe di warung Mang Jaja, ngopi-ngopi tuh Bang Jaki sama almarhum abang gua. Ngopi-ngopi, terus almarhum abang gua sambil bilang, kalau pada mau ke kawah, main-main ke kawah, main aja nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan sampai hilang dari dari penglihatan lah. Dari penglihatan saya, kata almarhum abang gua gitu. Oke lah, nyampe. Abang gua di warung duduk sambil merhatiin anak-anak. Tiba-tiba salah satu murid abang gua nih cewek cuci muka bang, pakai air belerang. Katanya kan air belerang itu bisa mutihin, bersihin muka lah, jadi bersih. Nyata pas lagi cuci muka itu murid almarhum abang gue ini langsung jatuh bang. Dan murid-murid yang lain itu pada teriak-teriak, tolong. Abang gue denger kan, yang Bang Jaki ini juga denger, kenapa tuh? Abang gue, anak-anak Jak. Kenapa anak-anak kenapa tuh? Aduh samperin dong sama almarhum abang gue, soalnya dari satu murid ini yang cewek yang cuci muka ini, yang lainnya juga ikut pada jatuh bang, tahu-tahu bang, pada tepar. Samperin tuh sama almarhum abang gue, lari tuh. Ada sekitar 12 orang lah yang pada jatuh itu. Digotong lah satu-satu sama almarhum abang gua. Karena almarhum abang gua kan posisinya ketua pembina upacara. Jadi dia punya tanggung jawab kan. Iya benar. Dibopong lah tuh sama abang gua satu-satu ke atas ke warung Mang Jaja ini. Ada sekitar 4 atau 5 orang yang ditolong sama abang gua ke atas. Nah, pas terakhir bang, almarhum abang gua mau bopong lagi yang ke-6 ini. Abang gua udah nggak kuat bang. Abang gua ikut tumbang karena terlalu banyak ngirup gas beracun. Akhirnya almarhum abang gue ikut tumbang dan ditolong juga lah akhirnya tuh almarhum abang gue dibawa ke warung Mang Jaja. Pada saat itu almarhum abang gue belum meninggal bang, posisinya masih sekarat. Jadi yang kan 12 orang nih pada tepar, termasuk 13 sama almarhum abang gue pada tepar, pada jatuh, dibawa ke warung tuh satu-satu. Cuman posisi almarhum abang gue belum meninggal pada saat itu. Nah, Bang Jaki ini ngelapor dong ke ke pos pengamanan. Ngelapor kan pada saat itu tahun 2007 itu alat komunikasi masih dikit lah bang, masih banyak yang belum punya. Jadi mau nggak mau dia harus turun ke bawah sendiri. Jadi belum ada yang bisa dihubungin. Itu proses evakuasi lumayan lama bang. Kejadian itu jam pas pada tepar ya, pada jatuh itu jam 1 siang. Kejadian pas jam 1 siang. Baru dievakuasi almarhum abang gue itu malam. Jam 9 atau jam sekitar 10 malam lah. Ya karena mungkin jalurnya juga yang susah. Udah gitu posisi gerimis juga. Jadi bukan karena lama. Bukan karena nggak ada yang bisa nolong, apa yang nggak ada yang bisa evakuasi, karena satu-satu bang dievakuasinya. Iya. Sedangkan kan di situ banyak ya? Banyak, 12 orang, 13 sama termasuk abang gua. Yang ada tim medis datang tuh bang. Tim medis datang ngecekin satu-satu. Yang pertama kali ngirup ini yang si cewek ini nih. Yang cuci muka di pakai air belerang itu. Dipencet. Nggak ada. Tanyain dong Bang Jaki, bang gimana bang? Masih pada hidup nggak? Si yang cewek ini ternyata udah nggak ada. Yang cewek ini udah nggak ada, udah meninggal.
Dan yang lainnya itu 4 orang itu udah meninggal juga, dicek. Yang 4 orang ini udah terkonfirmasi meninggal. Dan yang sisanya itu 9 orang belum terkonfirmasi meninggal, Bang. Cuman yang 7 orang itu selamat, Bang. Udah pada sadar, cuman posisi lemes. 4 orang meninggal, 7 orang udah pada sadar, kan 11. Nah, yang 2 orangnya ini almarhum abang gua dan 1 lagi itu belum terkonfirmasi meninggal. Oke, masih ada napas lah. Masih ada lah nadinya, cuman posisi sekarat. Oke. Nah, yang 4 ini udah dibawa tuh ke bawah, Bang. Satu-satu digotong. Nah, yang 2 ini almarhum abang gua belum dievakuasi ke bawah. Baru dievakuasi malam, Bang, almarhum abang gua. Jam 9, jam 10 kalau nggak salah. Itu dibawa ke rumah sakit PMI Bogor. Nah, malam kan gue posisi di rumah ya. Keluarga pun di rumah, nggak ada yang tahu. Kejadiannya itu hari Sabtu. Berangkat kan Jumat. Berangkat Jumat. Kejadiannya itu Sabtu siang, baru dievakuasi malam. Sabtu malamnya itu kan kita keluarga kan di rumah semua, nggak ada yang tahu. Bokap gue, Bang, di rumah jam 1 malam mau benerin lampu, Bang, pakai bangku benerin lampu. Ya namanya orang ganti lampu gimana sih, Bang? Benerin lampu cuman ganti doang, Tinggal muter aja tinggal gitu muter ya? doang. Kesetrum, Bang, jatuh bapak gue. Di situ nggak ada firasat apa-apa, Bang. Ya pikir kesetrum, ya cuman kesetrum. Jatuh, Bang, bapak gue. Paginya, Bang, teman-teman almarhum nih yang ada di lokasi kejadian di gunung ngabarin ke rumah, datang ke rumah. Ketok-ketok. Di pagi tuh jam 6, gue inget banget. Assalamualaikum. Dibuka lah sama nyokap gue. Iya, siapa ya? Bu, ini saya teman-temannya Rizky Arifiandani, katanya. Iya, kenapa? Sebelumnya mau ngasih berita, mau ngasih info kalau Rizky Arifiandani kecelakaan. Nggak bilang meninggal, Bang, teman-temannya. Oke. Karena mungkin Biar nggak panik, keluarga gue nggak mau bikin shock keluarga gue. Mak gue heboh tuh, Bang. Mungkin karena ya namanya ibu-ibu ya. Kenapa anak saya kenapa? Tenang, Bu, tenang. Rizky Arifiandani kecelakaan. Ya terus gimana, katanya? Sekarang Rizky Arifiandani posisinya lagi ada di rumah sakit PMI Bogor. Dari pihak sekolah ibu suruh datang ke rumah sakit PMI Bogor. Kenapa nggak dibawa pulang aja? Soalnya, Bu, posisinya itu kan dadakan. Keadaannya juga kan nggak memungkinkan buat dibawa langsung ke rumah. Nggak bilang meninggal tuh, Bang, posisi. Masih bilang kecelakaan. Datenglah tuh mak gua sama bapak gua sama adek gua. Mak gua sambil gendong adek gua nih yang kecil. Si Iqbal ya? Si Ilham. Ilham ya? Iya, si Ilham. Dateng, ngutuk. Sampai masuk berita tuh, Bang. Gue inget banget masuk TV swasta. Orang masuk TV, di situ posisinya pas banget nyokap bokap gue lagi buka jenazah almarhum abang gue. Di berita itu di TV. Nah, akhirnya kan bokap gue sama nyokap gue datang. Ternyata abang gue udah jadi mayat. Udah meninggal. Nyokap gue di situ nangis kejer. Bokap gue, ya Allah, Kiki pergi sehat, pulang kok sekarang tinggal nama doang. Di situ, Bang, posisi gue di rumah. Pada saat itu gue udah pada heboh tuh orang rumah karena pemberitaannya itu kan besar banget itu, gempar banget sampai tetangga bilang, "Kok lu biasa aja sih abang lu meninggal?" Gue masih nggak percaya, Bang, abang gue meninggal. Kalau gue belum lihat langsung jenazahnya nyampe rumah, gue belum percaya. Kakak gue pun udah nangis kejer-kejer, "Yaudah, abang lu gimana nih, Kiki udah meninggal." Gue biasa aja, karena gue masih nggak percaya.
Orang abang gue pergi sehat kok, atau meninggal nggak mungkin. Di situ gue masih nggak percaya, pokoknya abang gue udah meninggal. Nah, karena gue juga mikir gini bang, kenapa gue nggak percaya abang gue udah meninggal? Karena sebelumnya itu abang gue tuh orangnya kan disiplin, galak, tegas, kuat lah istilahnya. Abang gue juga nggak ngerokok. Fisiknya gue tahu, abang gue pasti kuat. Nggak mungkin tau meninggal. Orang berangkatnya sehat kok. Akhirnya ada salah satu ibu murid teman almarhum abang gue juga nih, anaknya. Ibunya ini ngelapor ke rumah, mengkonfirmasi kalau bener almarhum abang gue ini udah meninggal. Di situ juga gue tetap masih biasa bang. Pokoknya gue nggak bakal percaya, nggak bakal nangis kalau belum lihat jenazah almarhum abang gue nyampe rumah. Akhirnya jenazah almarhum abang gue dibawa tuh bang, pakai ambulan dari rumah sakit PMI Bogor ke rumah gue di Manggarai. Jam 1 siang nyampe jenazah tuh. Ambulan tuh datang. Gue juga masih nggak percaya itu almarhum abang gue yang dibawa. Akhirnya digotong-gotong. Nyata pas gue lihat, gue buka kan, nyampe rumah ditaro jenazahnya, udah ditutupin kain kafan tuh bang pokoknya. Gue buka ternyata bener. Baru di situ gue nangis jujur. Maafin Yuda, aku cepet banget pergi. Dia walaupun galak bang, tapi Sayang sama gue, karena itu buat kebaikan gue juga ke depannya. Dan gue juga baru mikirnya itu pas dia udah nggak ada bang. Sebelumnya itu kalau gue boleh jujur, gue benci banget bang sama bang gue, karena dia galak banget sama gue. Jadi pas dia udah nggak ada, ternyata gue baru sadar ternyata selama ini dia galak sama gue itu buat kebaikan gue. Di situ gue nangis kejer bang, nangis kejer gue di situ. Pas gue lihat jenazahnya ternyata gue masih ada busa putih keluar dari hidung, kuping keluar darah, di sininya ini melepuh, di lehernya ini melepuh panjang. Mungkin abang gue itu nahan napas, nggak bisa napas, jadi pembuluh darahnya pecah mungkin. Dan yang ini melepuh mungkin karena kepanasan apa gimana, gue kurang tahu. Akhirnya teman-temannya pada datang lah tuh. Teman-temannya pada datang, termasuk ceweknya ini si Intan, ternyata datang juga bang. Nangis kejer. Mama, Kiki kenapa mah? Mama gue juga kaget, katanya udah putus ya kan. Cuman nyokap gue nggak ngomong pada saat itu. Ya nih Intan, mama juga kaget. Atau dikasih tahu sama teman-temannya Kiki meninggal kecelakaan di Gunung Salak. Ya Allah mah, kok bisa jadi kayak gini sih katanya. Ya ini mama juga nggak tahu, orang perginya sehat kok, nggak ada sakit, nggak ada apa. Akhirnya ya udahlah, di situ udah teman-temannya pada datang ikut nyelawat. Dan alhamdulillahnya semasa hidup almarhum abang gue tuh emang almarhum abang gue itu nggak pernah punya masalah sama orang bang. Dia juga sopan orangnya kalau sama orang lain. Yang nguburin juga alhamdulillah banyak bang yang nguburin. Sampai pengajian tuh 40 harian. Sampai luber-luber bang ke depan rumah. Oke. Akhirnya selesai dikuburin abang gue. Kejadian itu berlalu sampai 7 hari setelahnya nih. Gue main bang ke tempat biasa almarhum abang gue ini nongkrong. Jadi gang di rumah gue itu ada gang namanya ya gang sebelah lah kita sebut. Di situ ada rental PS bang. Itu gue emang sering main PS bang di situ bang. Itu gue sering main PS, cuman almarhum abang gue di situ nggak main PS, cuman nongkrong doang kalau almarhum abang gue mah. Karena emang banyak temen-temennya juga bang di situ. Dan gue di situ gue dan almarhum abang gue itu udah pada banyak yang kenal lah. Gue main seminggu setelah abang gue meninggal, gue main kesana. Ada namanya Teh Lina ngomong ke gue gini bang, Yud, gue masih nggak percaya Yud,
abang lu meninggal. Orang Sabtunya gue ketemu kok. Sabtu. Gue kaget lah. Sabtu aja abang gue di gunung bang. Udah meninggal itu posisi. Lu ketemu di mana teh? Abang lu di sini tigang diri. Cuman rambutnya acak-acakan. Plus basah. Di gunung teh. Apaan sih lo tanya nih? Mak gue juga ngeliat kok. Dipanggil-panggil abang lu nggak nengok. Cuman diem aja diri. Di pojokan. Gue masih nggak percaya juga. Maksudnya kaget juga orang abang gue meninggal di gunung hari Sabtu kok. Iya, orang abang gue meninggal di gunung hari Sabtu kok. Nih, tau-tau Teh Lina ngomong hari Sabtu katanya ngeliat abang gue. Oke. Lagi berdiri di tongkrongan situ ya? Iya, cuman posisinya itu di pojok kan, di pojok gang. Jadi dalam gang ada gang lagi, cuman di gangnya itu yang gangnya kecil itu gelap. Posisi dia diri di situ, rambut acak-acakan plus basah. Dipanggil-panggil nggak nengok. Ki, sini. Itu Kiki bukan sih? Ngomong ke nyokapnya. Teh Lina ngomong ke nyokapnya kayak gitu. Iya itu Kiki. Kok dipanggil nggak nengok sih? Nggak dengar kali. Akhirnya didiemin udah. Nah. Gue akhirnya di situ, oh ya udahlah, mungkin itu almarhum abang gue mau pamitan ke teman-temannya pada saat itu. Mungkin ya, gue juga kurang tahu. Gue juga cerita ke nyokap juga nggak percaya, katanya Teh Lina ngeliat almarhum, padahal hari Sabtu itu almarhum masih di gunung bang, posisinya udah meninggal. Semenjak almarhum meninggal, kan almarhum sebelumnya itu kan tidurnya di atas bang. Rumah gue ini kan tingkat, cuman atasnya itu nggak pakai ubin bang. Pakai papan. Jadi kalau ada orang jalan, ngedengeran ya. Semenjak almarhum abang gue nggak ada, atas itu kosong bang. Nggak ada, hampir 8 bulan lah. Kosong tuh nggak ada nempatin kamar. Gue tidur di bawah, semuanya pada di bawah. Tapi setiap malam ada orang kayak ngelangkah gitu bang. Di kamar abang gue ini yang di atas, dek sampai saat ini juga masih bang. Sampai sekarang masih ada kayak gitu kalau atas kosong ya. Sekarang tuh atas yang nempatin kamar atas yang nempatin gua sendiri. Jadi kalau gua lagi nggak ada, nyokap yang dengar suaranya. Cuman kalau lagi pada di bawah nih ngumpul, kita semua dengar. Cuman kita udah nggak kaget, mungkin tuh almarhum lagi main mungkin. Lagi nengokin kamarnya bagaimana gitu. Iya, gue sih nggak takut bang. Cuman malah gue pengen banget ditemuin, ditongolin. Karena gue gimana sebagai adik kangen pasti. Setiap malam tuh bang bunyi duk orang langkah. Ditengok kalau emang kucing pasti ada suara. Kucing nggak kayak gitu suaranya. Beda. Kita tengok ke atas karena penasaran siapa sih di atas. Orang nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa bang, kosong. Tikus nggak mungkin, tikus pasti gerusukan jalannya, nggak mungkin duk. Ini mah kayak orang langkah. Cuman kita ya udah nggak aneh lah kayak gitu. Namanya juga rumah sendiri. Iya, mungkin ya itu emang bener almarhum main kali. Setelah itu temen almarhum ini ketemu almarhum juga bang. Almarhum udah meninggal bang. Jadi tetangga gue sendiri cerita ke gue, Yud, gue mau cerita. Ini dia cerita setelah almarhum abang gue meninggal. Kenapa mas? Gue mau cerita tentang almarhum abang lo. Kenapa? Gue ketemu almarhum abang lo di tukang fotokopi. Kan abang gue udah meninggal, lo ngaco-ngaco aja kata. Serius? Yang benar gue gitu, yang benar. Serius, gue ngapain sih bohong? Itu lo ketemu pas abang gue udah meninggal apa? Gimana? Ya kan gue bilang almarhum, berarti udah meninggal dong. Kata dia gitu, cerita ke gue. Lu ketemunya di mana? Tukang fotokopi, cuman dia ada di ujung. Jadi gue di tukang fotokopi, dia di sono. Ketemunya jam berapa? Malam kata dia gitu. Gue mau samperin Yud. Gue kan tahu banget abang lo ciri-cirinya kayak gimana. Gue mau samperin Yud. Gue samperin, dia makin jalan ke gang. Gak ketemu gue, gak ketemu.
Tapi lo kan tahu mas, almarhum abang gue udah meninggal. Ya gue tahu, makanya itu mau gue samperin. Gue takutnya salah lihat apa gimana. Tapi gue tahu banget itu almarhum abang lo kok. Gue tahu ciri-cirinya. Dan beberapa bulan terakhir ini, gue sering nonton tentang pendakian bang, cerita-cerita tentang pendaki. Gak tau kenapa, dalam hati gue ini kayak pengen banget daki gunung bang. Gue nggak ada sama sekali basic buat daki. Gue nggak pernah mendaki gunung bang, sumpah. Cuman nggak tahu kenapa ini gue ada kayak rasa pengen ikut muncak, pengen mendaki lah istilahnya. Tuh rasa itu kayak makin gede. Akhirnya gue sampai ke bawah mimpi. Dalam mimpi itu gue ketemu almarhum abang gue. Jadi dalam mimpi itu gue kayak di suatu tempat di hutan, nggak ada pohon, cuman kayak hutan lapangan gitu luas, kayak Sabana. kayak sawah lah. Gue ketemu almarhum abang gue ngomong kayak gini, Yud, ayo ikut ke Gunung Salak. emang gue pengen banget ke Gunung Salak bang, pengen naik. Cuman gue nggak ada basic kan, nggak tahu gue harus mulai dari mana. Peralatan gue nggak ada, persiapan gue nggak ada. Di dalam mimpi itu gue ngomong, "Tan dulu dia belum siap. Peralatan juga kan nggak ada." Ya udah, tunggu di Gunung Salak. Tunggu di Gunung Salak. Tapi ada tapinya bang. Tapi lu sendiri aja naiknya, jangan ajak siapa-siapa. Iya, gue cuma ngomong kayak gitu bang. Gue suruh sendiri naik Gunung Salak. Di dalam mimpi itu. Gue ngomong dong nyokap, Hidang mimpiin almarhum. Gue cuma baru ngomong kemarin bang. Padahal mimpinya udah sebulan yang lalu. Gue baru berani ngomong ke nyokap, mimpiin almarhum. Bilang, mimpiin almarhum mah, Yuda, almarhum Akiki. Kenapa? Akiki nyuruh Yuda ke Gunung Salak. Ngajak Yuda ke Gunung Salak. Terus cuma Yuda suruh sendiri, nggak boleh ajak siapa-siapa. Jangan, itu mah bukan abang lo. Abang lo nggak kayak gitu. Abang lo nggak mungkin nyuruh lo ke Gunung Salak, apalagi sendiri. Tapi gue pengen banget bang, sampai sekarang pun gue pengen banget ke Gunung Salak. Bukannya gue gimana ya, bukannya gue kayak sok nantangin apa gimana. Gue pengen banget pokoknya bang ke Gunung Salak. Pengen tahu kayak gimana sih Gunung Salak. Cuman gue nggak tahu harus mulai dari mana nih bang. Gue nggak ada pengalaman, gue nggak ada kenalan pendaki, gue nggak tahu harus mulai dari mana. Aneh deh bang pokoknya bang. Dan mimpi itu baru di bulan-bulan ini, bulan kemarin ini gitu. bang. Oke. Dan nyokap lu bilang kayak gitu tuh. Nyokap gue bilang kayak gitu. Itu bukan abang lu. Bukan abang gue. Iya, toh ngapain sendiri gitu. Iya, abang gue nggak kayak gini katanya. Almarhum nggak kayak gitu. Kalau emang abang lo, dia nggak mungkin nyuruh lo ke Gunung Salak sampai nyuruh sendiri lagi. Seandainya itu abang lo pasti nyuruh lo pulang, nggak ngajak lo. Ini ngajak lo, itu bukan almarhum abang lo. Tapi almarhum ini terkenalnya di warga atau di dekat-dekat tetangga-tangga itu orang baik ya berarti ya? Alhamdulillah bang, Dan positif tadi semua. juga sempat lu bilang pas ngelayat itu, pas nganterin ke pembaringan terakhirnya almarhum ini banyak yang nganter ya? Banyak bang, alhamdulillah. Oke, teman-temannya juga Teman-teman kayaknya care-care sih pada semua, gitu. sampai yang nggak kenal pun datang. Karena bokap gue kan emang asli orang situ juga, jadi tahu lah anaknya si ini. Oke. Yuk, kita masuk ke sesi tanya jawab. Siap. Nih, tragedi di tahun 2007 di Kawaratu ya, Gunung Salak nih. Itu bukannya gimana ya? Mungkin sampai sekarang kalau kita cari di artikel-artikel kayak gitu masih booming sih. Masih ada emang bener-bener itu kejadian. Iya, dan lu ini lu ini adalah adik dari almarhum Rizky itu ya. Salah satu korban tersebut. Kita dalam artikan bahwa Rizky ini almarhum ini, abang lu ini ketua di regu itu mungkin ya. Iya, betul. Mau kita orang yang diketuakan gitu ya.
dan membawa orang yang siswa. dipercaya jadi ketua pembina upacara. Oke. Nah, di sini gue mau pertanyain, kakak pembinanya itu pas waktu berangkat itu ada berapa orang sih? Sebenarnya bukan ketua pembinanya itu cuma abang gua, Bang. Oke. Jadi yang lainnya itu, yang peningginya itu mentor, selebihnya mentor. Oke. Kayak bantu-bantu gitu Ya, gitu mentornya ini yang dituakan lah istilahnya. Senior lah istilahnya mentor ini. Ada sekitar 4 orang. Kayak berarti 5 orang sama abang lu termasuk ya? Itu panitia 5 orang. Panitia lah istilahnya. Dan selebihnya ini Mentor. siswa. Ya? Siswa. Oke. Jadi dan siswa, ketua panitia, mentor. di saat awal kejadian mungkin abang lu ini nggak berpikir bahwa saja mau ya dipanggil lah gitu, kayak ngasih tanda-tanda ya. Iya. Yang tadi lu bilang di awal yang pas kan mereka berangkat itu menggunakan tronton ya. Iya benar. Dan di belakang itu ada ambulan. Ambulan. Kenapa pas mobil tronton itu minggir, kenapa ambulan gak ikut? Seharusnya kan Gak nyalip gitu ya? nggak langsung terobos kan. Iya. Kalau ambulan ya namanya mobil ngasih Jalan, ya benar. ngasih jalan, minggir, harusnya ambulan jalan dong, ini malah ngikut, Bang. Oke. Padahal sebelumnya kan dia ngasih sirine kayak buru-buru urgent lah, urgent gitu ya. ya kan? Ngasih sirine itu buat minggir loh istilahnya gitu. Nah. Minggir, gue mau lewat. Ini malah mobil minggir, dia ngikut minggir, Bang. Oke, malah ngikutin berarti di belakang ya? Iya, di belakang. Sama satu lagi nih yang menurut gua sulit dipercaya sih, temen abang lu ini. Di hari Sabtu dia ngeliat lagi di gang ya. Lagi di gang, Bang. Padahal di hari Sabtu itu emang kejadian ya. Emang kejadian, ini gue bukan ngarang apa gimana, emang bener ini cerita dari teman almarhum Teh Lina ini. Jadi hari Sabtu itu Sabtu siang abang kan tragedi tuh. Pada malamnya itu abang gue udah nggak ada, udah positif meninggal, terkonfirmasi meninggal. Tapi Teh Lina ini Sabtu malamnya malah ngeliat abang gue di gang dengan rambut acak-acakan dan basah. Dipanggil-panggil nggak nengok. Bukan Teh Lina doang yang ngeliat, sampai nyokapnya pun ngeliat emaknya, karena emang kenal sama almarhum juga. Di gang diri aja di pojokan, pakai baju yang sama waktu dia daki. Gue inget banget abang gue itu daki pakai baju belang-belang warna biru dongker. Mungkin kita bisa katakan mungkin jin korinnya kan. Jin korin jin mungkin. baiknya mungkin ya. Dia mungkin mau ngasih pesan apa gimana mau gitu. pamitan mungkin sama teman-teman yang di situ. Oke nih kita doakan aja nih ya. Semoga almarhum Rizky Arifyandani ya ditempatkan di surganya Allah Ta'ala dan diberi tempat yang layak lah ya gitu ya. Dan semoga dari siswa 5 orang ini nih ya, yang meninggal juga di situ karena kejadian itu, kita doakan juga nih semoga semuanya ditempatkan di tempat yang layak lah, surganya Allah Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan selalu diberi kesabaran. Epic banget ceritanya nih. Gua nggak gimana ya kalau kayak gini. Oke Niut, tadi kan lo sempat pengen naik Gunung Salak nih ya. Betul. Iya, ada kepengenan gitu. Ada keinginan ya. Itu keinginannya tuh besar banget, sampai gue di sini pun gue masih. Nanti next ya kalau ada waktu kita naik bareng kan. Kita ke Horatu. Kita ya mungkin aja kita bisa ketemu sama almarhum di situ ya. Mungkin insyaallah. Kalau kangen-kangenan lagi tuh lu gitu. Oke nih, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Pesan-pesannya ya kalau naik gunung ya kita naik nikmatin alam aja lah, nggak usah yang aneh-aneh. Udah gitu juga selalu hati-hati. Jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa juga pastinya itu. Orang tua harus ya. pamit sama orang tua, minta izin, minta restu. Jangan sampai lu diem-diem naik gunung. Atau diem-diem naik gunung. Gue pun nanti kalau emang mau naik gunung, jadi ini misalnya gue pasti pamit juga, Bang. Tapi tahu dia direstuin nggak sama gue. Kalau nggak direstuin ya udah jangan. Takutnya nyokap gue trauma masih kan, nggak mau kenapa-napa lagi. Ya gitu aja sih, paling ya lu nikmatin alam aja lah, jangan yang aneh-aneh. Karena kita di sini cuma numpang. Benar. Apalagi di tempatnya ya, ke gunung itu emang tempatnya dia. Iya. Itu. Istilahnya kita pendatang di alam itu, di gunung itu. Oke. Dan mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Yuda nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.